Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh hari ini. Surat Ali Imran ayat 74 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Insinyur Haja Nelly Rasbiana MSI. Terlebih dahulu, mari kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Mas Rida? Alhamdulillah. Semuanya sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ya. Semoga Bapak Ustadz juga sehat ya, selalu bersama Semua keluarga. sama-sama kita. Ya. Kita juga semuanya ya. Amin. Assalamualaikum Ibu Nelly Rasdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Rida. Terima kasih. Alhamdulillah, kelihatannya Ibu cerah sekali, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ya, silakan Ustadz. Syukron Bu Mas Rida. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, wassadaqa nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti memberikan dan mencucurkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridhai di muka bumi ini. Allah berikan nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini adalah modal bagi kita untuk memperbanyak amal. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita melakukan aktivitas dengan sempurna. Dan kali ini nikmat yang istimewa yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat ingin mentadaburi Al-Quran. Nikmat ingin memahami Al-Quran. Dan nikmat ini adalah sangat istimewa bagi kita semuanya. Karena nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan sesuai dengan ayat yang akan dibahas nanti. Hanya orang-orang pilihan Allah. Dan kita bersyukur, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah, hamba yang pandai bersyukur. Abdan syakura. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum, la azidannakum. Wa la in kafartum, inna azabillahi syadid. Allah. Jika kau bersyukur, maka kau tambah nikmatku. Jadi kita bersyukur, dan bersyukur. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada panutan kita, suri teladan kita, uswatun hasanah bagi kita semuanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dari kondisi yang batil, yang sekarang sudah bisa membedakan yang hak. Jadi alhamdulillah, beliau sudah memperagakan, sudah melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Dan beliau sudah berwasiat kepada kita semuanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Beliau tidak meninggalkan kekayaan. Beliau tidak meninggalkan jabatan. Beliau hanya meninggalkan Al-Quran dan hadis yang sedang kita bahas ini. Dan bukti kita cinta kepada beliau adalah kita cinta kepada Al-Quran. Semoga kelak nanti dia menghisab, kita bisa berjumpa dengan beliau sambil beliau memeluk kita
dan mengatakan kepada kita, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan kita juga bergandeng tangan dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga kita juga pengen minta sama Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah, ya Allah. Tetanggakan kami dengan manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Dan kita berharap kelak nanti Yaumul Hisab betul-betul kita menjadi tetangga beliau. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Apa modal kita? Lagi-lagi kita mencintai Quran. Modal kita hanya satu, kita bukan orang yang pintar, kita bukan ulama, kita bukan siapa-siapa. Modal kita hanya mencintai Al-Quran. Al-Quran selalu ada di hati kita. Al-Quran selalu mewarnai hidup kita. Kemana kita pergi, yang ada di kepala kita, yang ada di sanubari kita adalah Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran. Itu modal utama kita, ingin bertetangga dengan Rasulullah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat ke-74 yang pagi ini saya didampingi oleh Ibu Nelly Rosdiana. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Di mana posisi Bu Nelly sekarang nih? Saya posisi di Palembang, Pak. Kadang-kadang di Palembang, kadang-kadang di Bandung ya. Di Bandung tempat siapa tuh Bu? Ada keluarga anak saya juga. Oh, ya. Kadang-kadang Jakarta juga ya. Iya, betul. Oh, mobile sekali Bu Nelly ya. Ya, alhamdulillah, selagi masih sehat. Amin. Ibu Nelly, membahas ayat ini, ayat ke-73 ini, kira-kira kapan dapat tugasnya dari Pak Helmi ya? Ayat 74. Ya, Maaf, kapan Pak. dapat penugasannya ini? Tanggal 16 November. Wih, dicatat tanggalnya ya. Oh, udah berapa lama latihannya? Latihan yang lebih intens, mungkin lebih kurang 2 minggu. 2 minggu Dibimbing ya. oleh Bu Nel. Kalau Bu Nelly, sama-sama Nel ya. Kalau Bu Nelly masuk Al-Sani kapan? Saya masuk tanggal 10 September. Oh, baru ya, 10 September ya. Alhamdulillah. Semoga berkah Bu Nelly ya. Amin, ya robbal Oke. alamin. Silakan Bu Nelly untuk membahas ayatnya. Kalau sudah apa, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Ibu Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, baiklah marilah kita semua bersama-sama memanjatkan puji syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, hingga kita dapat berjumpa dalam Zoom Ba'da Subuh yang berbahagia pada hari ini. Ini semua karena Allah, dalam rangka mengikuti kajian gramatikal Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saudara-saudaraku yang sempat hadir, yang dirahmati Allah. Di pagi hari ini, rasa syukur dan bahagia saya tak dapat saya lukiskan dengan kata-kata, karena saya dapat bergabung dengan Bapak dan Ibu semua sebagai orang-orang pilihan yang mencintai Al-Quran. Sebagaimana sering disampaikan oleh Bapak Ustadz Rizal Al-Sani dengan jargonnya, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Semoga kita semua istiqomah. Amin ya robbal Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih saya kepada yang utama, kepada Bapak yang saya hormati, Bapak Ustadz Asrizal Al-Hasani, sebagai pembina dan pendiri, juga sekaligus sebagai guru yang mengajarkan kita semua gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani.
Selanjutnya, terima kasih juga saya ingin sampaikan kepada yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu pembimbing yang baik hati dan selalu sabar mengajarkan kami, yaitu Pak Joko, Pak Helmi, Pak Saad, Pak Raflis, Ibu Nuraini, Ibu Pepe, dan khususnya teristimewa pada Ibu Nel yang membimbing saya di kelas malam tanpa lelah dengan sabar beliau cepat merespon apabila saya menanyakan ataupun saya terbentur dalam dalam persiapan khususnya menguraikan ayat Al-Quran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya diminta untuk menguraikan surat Ali Imran ayat 74. Terima kasih banyak ya Bu Nel. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ibu. Amin. Sama-sama Bu Mega Rosita. Tak lupa juga saya ucapkan kepada sahabat solehaku, Ibu Milda Santi yang telah mengajak saya bergabung di Taman Al-Hasani ini. Terima kasih sekali lagi Bu Milda. Sama Bu. Saya sama Bu Milda, Pak Ustadz, saking ingin belajarnya, saya berulang kali datang ke rumah beliau di BSD dan kami menginap belajar bersama karena keinginan saya untuk belajar. Ya. Beliau ini adalah adik kelas saya. Mungkin ada yang bertanya, Bu Milda dengan saya ini ada apa gitu. Karena kami sangat dekat sekali. Beliau ini adik kelas saya ketika kami sama-sama kuliah di Fakultas Pertanian. Dan juga saya dan Bu Milda ini satu kantor pada waktu kami bertugas. Bos saya itu Ustadz, bos saya. Sudah ada bos lagi, sekarang kita sama-sama Bu Milda. Terima kasih. Ya dulu, mantan. Terima kasih Bu Mas Rida juga, ini teman diskusi saya yang sangat sabar juga, usianya jauh di bawah saya, jadi saya tidak segan-segan bertanya dan belajar dengan beliau. Bu Zul, Bu Dr. Widya, saya sering menyapa beliau di WA dan merepotkan juga bertanya. Dan juga teman-teman kelas Agustus malam, kami kompak semua Pak Ustadz, saling support. Alhamdulillah. Saya sebetulnya rasanya belum siap dan belum pantas untuk menguraikan ayat pagi ini. Tapi dengan support kawan-kawan semua, saya memberanikan diri. Jadi istilahnya kalau dikatakan jadi pede gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan memang kalau kita tidak mencoba, kapan kita akan bisa gitu. Dan kita tidak tahu kita salah. Dan kita adalah semuanya masih belajar, proses belajar. Teman-teman, saya bangga semua dengan teman-teman. Kalian adalah hebat. Penuh semangat, saling support, saling membantu. Dan tentu bertanya siapa dulu dong ketua kelasnya. Pak Hilman, ini Pak Hilman trademarknya yang otak kanan dan otak kiri. Saya juga pada awal sering bertanya, bahkan saya menanyakan Pak Ustadz, tulisan beliau ini bagus sekali. Saya ingin seperti itu, saya bilang. Pak Hilman pakai pulpen apa gitu. Dan Pak Hilman langsung posting pulpennya. Saya cari, saya coba. Tapi memang dari sononya Pak Hilman menulisnya bagus. Namun kita tidak ada salahnya belajar dan bertanya. Beliau sungguh bijaksana. Dan kami semua disupport. Harus tampil pada saat gilirannya nanti. Harus semua mencoba. Terima kasih Pak Ketua. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah yang sempat hadir pagi ini. Mohon maaf, saya terus terang jujur masih tertatih-tatih, terseok karena masih proses belajar. Untuk dimaklumi, kiranya nanti pada saat saya menguraikan pada ayat tersebut nanti itu kurang pas, dan mohon izin nanti Pak Ustadz yang akan meluruskannya. Sebelumnya sudah ngomong dulu ya Pak Ustadz. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya, tidak berpanjang lagi, sekilas tadi kisah awalnya saya masuk di Al-Hasani. Saya akan memulai menguraikan surat Ali Imran ayat 74. Ayat ini, surat ini akan saya bagi menjadi 2 paragraf.
Bismillahirrahmanirrahim. Yahtassu birahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Surat Ali Imran ayat 74 ini akan saya bagi menjadi 2 paragraf. Paragraf yang pertama akan saya penggal menjadi 5 bagian. Yang pertama, yahtasu. Yang kedua, bi. Penggalan yang ketiga, rohmatihi. Dan yang keempat, man. Yang kelima, yasha'u. Paragraf kedua, penggalan keenam, wa. Penggalan yang ketujuh, dzul fadli. Penggalan yang kesembilan, azim. Untuk paragraf pertama, penggalan pertama, yahtasu, ini adalah bentuknya KKSAD, dicirikan pada awalan ada huruf ya dan dhammah. Pelakunya adalah wa. Akar kata berasal dari khososo, karena huruf yang sama di belakang hurufnya adalah huruf kembar, maka tidak bisa dibaca sempurna. Maka ditasdidkan menjadi satu, menjadi khoso. Polanya adalah ifta'ala. Artinya tertentu dapat kita lihat di halaman 343 Kamus Mahmud Yunus. Penggalan yang kedua adalah bi, itu adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan yang ketiga, rohmatihi. Ini adalah kata benda majemuk, terdiri dari 2 kata, yaitu rohmati adalah kata benda, dan huruf hi adalah kata ganti, artinya nya. Akar katanya adalah rohima. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'latun. Jadi rohmatihi artinya rahmatnya. Ini dapat kita lihat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 139. Man adalah huruf bermakna, artinya siapa yang. Penggalan yang kelima, yasha'u. Bentuknya KKSAD, cirinya pada awal kata ada huruf ya, dan di akhir kata ada dhammah. Pelakunya wa, akar katanya syaya'a. Menjadi sya'a, ini sesuai dengan kaidah huruf sia nomor 2, bahwa dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Hal ini dapat dilihat pada buku modul materi metode Al-Hasani pada halaman 27. Polanya fa'ala, artinya menghendaki. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 208. Jadi arti paragraf pertama adalah dia menentukan dengan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Selanjutnya, paragraf kedua, penggalan ke-6, itu huruf wa. Huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-7, Allah adalah Allah. Penggalan ke-8, dzul fadli adalah kata benda majemuk. Terdiri dari 2 kata benda, yaitu zu dan al-fadli. Zu, akar katanya za, artinya yang punya. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 133. Al-fadli adalah kata benda, ditandai dengan alif lam. Akar katanya fadola. Pola kata kerja fa'ala, kata bendanya fadlun. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya, karunia dapat kita lihat pada halaman
138 Kamus Mahmud Yunus. Jadi kata benda majemuk Dzul Fadli artinya yang mempunyai karunia. Bagian ke-9, bagian yang terakhir itu Al-Azim. Ini adalah kata benda superlatif karena berawalan alif lam dan di antara huruf kedua dan ketiga terdapat huruf ya sukun. Ini menandakan superlatif. Dapat kita lihat di buku modul materi Al-Hasani pada halaman 33 di pola superlatif. Akar katanya azuma, kata bendanya azimun, pola kata bendanya fa'ilun, artinya yang maha besar. Kamus Mahmud Yunus halaman 272. Arti dari keseluruhan surat Ali Imran ayat 74 ini adalah dia menentukan dengan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang maha besar, maha agung. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mumtaz Bu Nelly ini ya. Billahi Lengkap. fisabilil haq, bersama Allah Amin. kita menegakkan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mumtaz sekali ini. Lengkap ya. Ya Bapak Sidaya lengkap semuanya. Jadi saya nggak nambah lagi dengan yang lain ya. Sangat lengkap ya. Syukran Bu Nelly dan Mumtaz ya. Mudah-mudahan ini langkah awal ya Bu Nelly ya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya nggak nambah lagi, saya hanya bicara masalah konteks saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yahtasu birahmatihi mayyasha. Yahtasu itu dia mengistimewakan, dia menentukan, dia memilih. Pilihan Allah jatuh kepada birahmatihi dengan rahmatnya mayyasha. Apa yang dia kehendaki. Jadi kalau di sini Allah betul-betul menghendaki memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Nah, mudah-mudahan pagi ini kita termasuk mayyasha dari Allah. Orang yang dikehendaki Allah. Kalau orang yang dikehendaki Allah, orang berikan rahmat, pasti nampak dalam tingkah lakunya, nampak dalam sebuah tanda tanduknya, tutur katanya, pasti orangnya ceria, periang, suka beramal, suka berbuat yang baik-baik. Tapi kalau sebaliknya, sumpek hatinya, semua orang salah di mata dia, apapun yang dipegangnya nggak ada yang berhasil, itu berarti jauh rahmat dari Allah. Nah, mudah-mudahan kita melalui Al-Quran ini diberikan oleh Allah spesial. Bapak Ibu, kalau andaikan kita diundang ke istana oleh presiden atau diundang ke tempat oleh gubernur atau bupati, diberikan tempat khusus. Berarti orang yang sangat spesial. Orang yang di mata bupati, di mata gubernur, di mata presiden sangat punya nilai khusus. Nah, kalau manusia saja kita bangga ya, kalau manusia bangga kita diberikan tempat khusus, nah Allah mengkhususkan kita. Yahtasu birahmatihi mayyasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, siapa yang dikehendakinya? Tentu orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak otoritas, tidak otoriter. Oh, pokoknya saya berikan si A, si B tanpa pertimbang. Enggak. Allah Maha bijaksana. Nah, salah satu bentuk kita ingin diberikan oleh Allah karena kita mencintai Al-Quran. Nah, cinta Quran ini, senang mentadaburi Al-Quran adalah termasuk mayyasha. Kenapa? Tidak semua orang suka dengan Al-Quran. Banyak orang sudah beramal yang part lain, begitu dia Quran, nggak mau dia. Ah, saya sibuk dengan ini. Begitu dia beramal yang lain, begitu ditaruhan Quran, nggak mau. Hanya orang-orang tertentu. Apalagi begitu ditawaran Quran, nggak punya pikir 2 kali, oke, siap. Nah, itu sangat khusus lagi. Ada juga yang mau belajar Quran, pikir dulu 2 kali, pikir 3 kali. Tapi ada orang yang begitu ditawarkan Quran langsung masuk, tanpa babi bu, itu lebih utama lagi. Jadi Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah orang yang dikehendakinya, sehingga rahmat Allah banyak turun kepada kita. Hati kita senang, masalah kita apapun, walaupun kita punya masalah, tidak mungkin manusia tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi kita tidak melihatnya sebagai sebuah masalah, kita melihat datang dari Allah.
kita datang dari Allahnya itu. Paket datang dari Allah. Kita nggak lihat apakah itu musibah, apakah itu rahmat. Enggak, kita semua menganggap itu rahmat. Apapun yang kita dapati. Dapat rezeki sedikit, alhamdulillah, itu rahmat Allah. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Nah, orang yang merasa nikmat Allah tentu berdampak ke orang lain. Pada saat dia mendapatkan rezeki, alhamdulillah, maka dia akan berbagi dengan orang lain. Pada saat dia mendapat jabatan, ya alhamdulillah, berarti jabatannya digunakan untuk menegakkan agama Allah. Pada saat dia mendapatkan sebuah karunia kekuatan, maka kekuatannya digunakan untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Itu dampaknya. Jadi pada saat orang diberikan rahmat Allah, masih dia makin dekat kepada Allah. Yahtasu birahmatih mayyasha. Wallahu, dan Allah Dzul Fadli punya karunia Al-Azim yang sangat besar sekali. Allah punya karunia unlimited, nggak ada batas. Allah nggak akan pernah berhitung-hitung dengan kita. Allah berikan nikmat hari ini, jam ini, besok berikan lagi, besok berikan lagi. Pada saat kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah. Kalau manusia memberikan kepada kita suatu barang, kita ucapkan terima kasih, nah mungkin dia nambah lagi. Pas terima kasih Pak, ya ditambah lagi oleh orang itu kan. Kenapa ditambah lagi Pak? Kamu ucapkan terima kasih. Makasih ya Pak, tambah lagi. Setiap kita ucapkan terima kasih yang diberikan orang, dia tambah lagi. Ada nggak orang seperti itu? Nggak ada kan? Diberikan saya, misalnya nih, saya diberikan oleh seseorang mobil. Makasih ya Pak. Ditambah lagi mobil satu lagi. Pak, kenapa ditambah mobil saya Pak? Kamu ucapkan terima kasih. Tambah lagi mobil yang kedua. Oh, terima kasih ya Pak, mobil kedua. Tambah lagi mobil ketiga. Nggak ada manusia seperti itu. Tapi kalau Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah. Jadi Allah Maha luas. Itu salah satu bentuk syukur kita. Allah luas, sangat luas karunia Allah. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Apabila Allah sudah memberikan karunia kepada kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghambatnya. Tapi kalau Allah tidak memberikan, tidak satu orang pun bisa menolong kita semuanya. Maka kita tetap bersandar kepada Allah. Kita boleh berharap kepada manusia, tapi sekali lagi yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanda kita dekat, tanda kita diberikan karunia oleh Allah, semua yang kita milikin satu cara jalan untuk menuju Allah. Kita punya rumah mewah, silakan. Tapi di situ ada santunan anak yatim piatu, di situ ada pengajian, kita punya kekuasaan, di situ banyak kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Jadi kita punya harta banyak, semua kegiatan kita yang berkaitan dengan harta umumnya fisabilillah. Jadi apa yang kita punya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tawakal. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga kita tetap menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang dikhususkan oleh Allah, dan kita istiqomah dengan Al-Qur'an. Demikian Bapak Ibu, karena kami sama-sama belajar, tentu ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, hanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini saya lihat pecah rekor ini. 183 peserta. Iya, betul. Banyak sekali, ramai sekali ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa ramai. Banyak nanti dari Bu Nelly membawa. Banyak yang baru Bu ya. Ya, oke. Alhamdulillah. Pada yang baru, andai saja nanti tidak sempat kami sapa. Dan lagi kami mohon maaf, karena terbatasnya waktu. Pengen kami menyapa satu persatu. Dan saya catat sudah 10 lebih nih yang masuk nih. Saya catat dari Bu Haniafia Arif sampai ke bawah nih, banyak Bu Tati, Bapak yang baru-baru. Kalau Anda kan tidak tersapa nanti, lagi kami mohon bukakan pintu maaf dan sebesarnya. Dan kami serahkan kembali kepada Bu Mas Rida sebagai moderator. Silakan Bu Mas Rida. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Demikianlah Bapak Ibu semuanya, uraian Al-Quran surat 3 ayat 74 berikut dengan penjelasannya. Semoga kita semua dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Amin, Amin. amin. Ya Rabbal alamin.